Nabi Yahya, yang dikenal sebagai Yohanes Pembaptis dalam tradisi Kristen, memiliki posisi unik dalam sejarah keagamaan. Nama dan peran beliau tercatat dalam berbagai kitab suci, tetapi penafsiran dan pemahaman tentang beliau sangat berbeda antara tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Perbedaan ini tidak hanya terbatas pada identitasnya, tetapi juga pada misi, kesucian, dan kedekatannya dengan Allah. Dalam tradisi Yahudi, Nabi Yahya jarang disebut secara eksplisit, namun ada beberapa tokoh yang dianggap memiliki kesamaan dengan sosok pembawa peringatan dan pengingat akan ketaatan kepada Tuhan. Yahudi menekankan peran Nabi Yahya sebagai seorang nabi yang berasal dari garis imam besar dan dikaitkan dengan ritual penyucian serta pembaruan spiritual, tetapi mereka sering memandangnya sebagai bagian dari konteks sejarah bangsa Israel dan bukan sebagai figur universal yang membawa wahyu baru. Banyak narasi Yahudi yang kemudian berkembang menekankan aspek manusiawi dan keterbatasan Nabi Yahya, seringkali menekankan bahwa ia hanyalah salah satu dari banyak nabi yang dipanggil untuk membimbing bangsa Israel tanpa memberikan status kenabian yang absolut seperti yang diyakini dalam tradisi Islam. Pandangan ini membuat Nabi Yahya dalam perspektif Yahudi cenderung dilihat sebagai tokoh sejarah yang penting bagi konteks tertentu, tetapi bukan sebagai figur dengan misi universal yang menyelamatkan umat manusia dari dosa atau kesalahan. Dalam tradisi Kristen, Nabi Yahya dianggap sebagai Yohanes Pembaptis dan dipandang sebagai tokoh penting yang mempersiapkan kedatangan Yesus sebagai Mesias. Kristiani menekankan peran beliau sebagai nabi yang menyampaikan kabar keselamatan, membaptis orang dengan air sebagai tanda pertobatan, dan menegaskan datangnya kerajaan Allah. Dalam Injil, Nabi Yahya digambarkan sebagai pribadi yang suci, hidup sederhana di padang gurun, dan berani menegur raja serta pemimpin yang menyimpang dari jalan kebenaran. Dalam perspektif Kristen, Nabi Yahya memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pembawa pesan pertobatan, sekaligus sebagai saksi yang menegaskan kenabian Yesus. Namun, sebagian tradisi Kristen kadang menekankan aspek martabatnya dalam kaitan dengan figur Yesus, sehingga fokusnya lebih pada relasi Nabi Yahya dengan Mesias daripada eksistensi dan kebenaran misinya secara mandiri. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman dalam interpretasi sejarah, karena terkadang Nabi Yahya dianggap hanya sebagai pendahulu atau pelengkap cerita Mesias dan bukan sebagai seorang nabi yang memiliki wahyu dan misi yang kuat sendiri. Dalam pandangan Islam, Nabi Yahya memiliki posisi yang sangat terhormat sebagai salah satu nabi dan Rasul Allah. Al-Quran menekankan bahwa beliau adalah sosok yang suci sejak lahir, anak dari Zakaria, dan dikaruniai hikmah serta ketakwaan yang tinggi. Nabi Yahya disebut secara eksplisit dalam beberapa ayat, menegaskan misi beliau untuk menegakkan kebenaran, menegur kezaliman, dan membimbing umat manusia. Islam menekankan integritas moral dan spiritual Nabi Yahya, serta menyatakan bahwa beliau tidak melakukan dosa dan selalu taat kepada perintah Allah. Para ulama Muslim menegaskan bahwa Nabi Yahya bukan hanya seorang pendahulu bagi Nabi Isa, tetapi juga memiliki misi kenabian yang lengkap, yang menegaskan keesaan Allah dan kepatuhan manusia kepadanya. Dalam literatur Islam, Nabi Yahya adalah contoh kesalehan dan kebenaran yang harus diteladani, dan beliau memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Para ilmuwan Muslim secara tegas membantah pandangan yang keliru tentang Nabi Yahya yang berkembang dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Mereka menolak anggapan yang menyatakan bahwa Nabi Yahya hanyalah tokoh pendahulu atau figur historis biasa tanpa wahyu, karena Al-Quran dengan jelas menyebutnya sebagai nabi yang diberi hikmah sejak muda. Dalam konteks Kristen, para ulama menentang pandangan yang menyederhanakan peran Nabi Yahya sebagai hanya pengantar bagi Yesus, karena hal ini mengabaikan misi kenabian Nabi Yahya yang memiliki otoritas spiritual sendiri. Ulama Muslim menegaskan
bahwa Nabi Yahya tidak pernah melakukan dosa dan tidak pernah menyalahi perintah Allah, sehingga pandangan yang menempatkan beliau sebagai figur yang sekadar simbolik atau figur pendukung adalah keliru. Mereka juga membantah tafsiran yang menekankan bahwa Nabi Yahya hanya relevan dalam sejarah Israel atau dalam konteks kedatangan Mesias, karena Islam menekankan universalitas wahyu dan misi setiap nabi. Selain itu, para ilmuwan Muslim mengkritik kesalahan interpretasi yang muncul dari teks-teks Yahudi yang membatasi sosok Nabi Yahya dalam konteks genealogis dan ritual semata. Dalam pandangan Islam, menekankan aspek manusiawi Nabi Yahya saja tanpa menegaskan kesucian dan kenabiannya adalah bentuk pengingkaran terhadap kebenaran wahyu. Ilmuwan seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Al-Tabari menekankan bahwa Nabi Yahya memiliki peran penuh sebagai nabi yang menegakkan hukum Allah, membimbing umat manusia, dan menegur kezaliman secara terbuka, dan hal ini tidak bisa dipandang sebatas simbol sejarah lokal. Mereka juga menekankan bahwa dalam sejarah Kristen, penyederhanaan peran Nabi Yahya menjadi pendahulu saja adalah interpretasi yang bias, yang memunculkan anggapan keliru tentang identitas dan kesucian beliau. Ulama menekankan bahwa Nabi Yahya dalam Islam adalah model teladan spiritual yang bebas dari dosa, yang membawa misi kenabian secara penuh dan menjadi pembimbing bagi manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Pandangan para ilmuwan Muslim juga menyoroti kesalahan dalam interpretasi historis dan tekstual. Banyak narasi Yahudi yang menekankan aspek sosial politik Nabi Yahya tanpa menghargai dimensi kenabian beliau. Sementara tradisi Kristen kadang menafsirkan Nabi Yahya hanya melalui lensa kedatangan Yesus, sehingga menimbulkan pengurangan nilai spiritual Nabi Yahya itu sendiri. Dalam literatur Islam, hal ini dibantah dengan menunjukkan bahwa Al-Quran dan hadis secara eksplisit menegaskan kedudukan beliau sebagai nabi yang mulia, yang memiliki misi independen dan otoritas ilahi yang jelas. Para ulama menegaskan bahwa kesalahan ini tidak hanya mengurangi derajat Nabi Yahya, tetapi juga menyesatkan pemahaman tentang sifat kenabian yang benar, yaitu kesucian, ketakwaan, dan keberanian menegur yang zalim. Umat Islam diajarkan untuk menghormati Nabi Yahya sebagai nabi yang tidak hanya memiliki misi lokal, tetapi juga membawa nilai universal. Hal ini berbeda dengan interpretasi Yahudi yang lebih kontekstual dan Kristen yang lebih menghubungkan Nabi Yahya dengan figur Yesus. Ulama Muslim menekankan bahwa menempatkan Nabi Yahya sebagai pendahulu atau simbol saja adalah reduksi yang menyesatkan. Dalam pandangan Islam, Nabi Yahya adalah contoh teladan bagi umat manusia dalam kesucian, ketakwaan, keberanian, dan ketaatan total kepada Allah. Para ilmuwan Muslim secara konsisten membantah pandangan yang mengurangi atau menyesatkan hakikat Nabi Yahya. Mereka menunjukkan bahwa Nabi Yahya adalah nabi yang memiliki misi kenabian penuh, yang datang untuk menegakkan kebenaran dan membimbing manusia dengan wahyu Allah, bukan hanya sebagai figur pendukung atau simbol sejarah tertentu. Pandangan ini menegaskan pentingnya menempatkan Nabi Yahya pada posisi yang benar sesuai wahyu ilahi. Pandangan Yahudi dan Kristen yang mengurangi kesucian dan peran independen beliau harus dibantah karena bertentangan dengan prinsip kenabian yang dijelaskan dalam Al-Quran. Nabi Yahya adalah contoh universal bagi manusia, yang misi dan kehidupannya adalah bukti nyata keberadaan wahyu Allah yang menyelamatkan manusia dari kesesatan dan kezaliman. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa sejarah Nabi Yahya harus dibaca dengan perspektif Islam yang benar, yang menegaskan bahwa beliau adalah nabi yang suci, berani menegur yang salah, dan memiliki misi kenabian yang lengkap dan mandiri. Dengan demikian, perbedaan pandangan tentang Nabi Yahya antara Yahudi, Kristen, dan Islam tidak bisa dipandang sama. Tradisi Yahudi menekankan konteks sejarah dan manusiawi,
Kristen mengaitkan beliau dengan Yesus dan misi Mesias, sementara Islam menegaskan kesucian, misi kenabian, dan otoritas spiritual beliau yang penuh. Para ilmuwan Muslim dengan tegas membantah pandangan yang meremehkan atau menyelewengkan kebenaran tentang Nabi Yahya. Mereka menunjukkan bahwa wahyu Allah menjadikan Nabi Yahya sebagai sosok yang patut dihormati, dicontoh, dan diakui sebagai nabi yang membawa misi penuh untuk membimbing manusia, bukan sekadar tokoh sejarah atau simbol keagamaan. Setiap kesalahan tafsir yang muncul dari tradisi Yahudi dan Kristen dikoreksi oleh literatur Islam untuk menegaskan bahwa Nabi Yahya adalah nabi yang suci, memiliki hikmah sejak muda, taat penuh kepada Allah, dan berperan sebagai teladan moral dan spiritual yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia. Pandangan ini menegaskan bahwa menghormati dan memahami Nabi Yahya sesuai Al-Quran adalah kewajiban bagi setiap Muslim, dan setiap penyederhanaan atau pengurangan peran beliau harus dibantah dengan bukti dan dalil yang sahih, agar kesalahan sejarah dan teologis tidak terus berlanjut. Nabi Yahya memiliki karakteristik yang sangat khas dalam sejarah kenabian yang membedakan beliau dari tokoh lain dalam tradisi keagamaan. Dalam perspektif Yahudi, narasi yang muncul cenderung mengaitkan Nabi Yahya dengan garis keturunan imam dan kegiatan ritus penyucian, sehingga sosok beliau sering dipandang lebih sebagai tokoh religius lokal daripada nabi dengan misi yang universal. Penekanan ini membuat Yahudi melihat Nabi Yahya sebagai salah satu tokoh yang mengingatkan umat akan ketaatan pada hukum-hukum Taurat, tetapi tidak memberikan dimensi spiritual yang melampaui konteks bangsa Israel. Beberapa teks Yahudi bahkan menekankan kehidupan beliau yang sederhana dan kedekatan dengan praktik keagamaan tradisional, sehingga pandangan ini lebih menyoroti perannya sebagai figur pembimbing internal masyarakat ketimbang penyampai wahyu yang membawa pesan global. Sementara itu, tradisi Kristen menempatkan Nabi Yahya dalam narasi yang erat dengan kedatangan Yesus. Dalam Injil, Nabi Yahya digambarkan sebagai sosok yang hidup asketik, berani menegur pemimpin politik dan rohani, serta membaptis orang sebagai simbol pertobatan. Namun, penekanan utama pada peran beliau sebagai pendahulu Yesus kadang menimbulkan kesan bahwa Nabi Yahya eksistensinya kurang independen. Dalam praktiknya, pandangan ini berpotensi menurunkan derajat kenabian Nabi Yahya karena menempatkan fokus pada figur Yesus semata. Dalam tradisi Kristen tertentu, misi Nabi Yahya sering dipandang sebagai persiapan atau pengantar bagi pengajaran Mesias, sehingga peran dan otoritas spiritual beliau sendiri dapat tereduksi. Islam memberikan perspektif yang sangat berbeda. Dalam Al-Quran, Nabi Yahya disebut dengan nama yang tegas dan diberi penghormatan tinggi. Beliau digambarkan memiliki sifat kesucian yang unik, hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah, dan memiliki hikmah yang menonjol sejak masa kecil. Islam menekankan bahwa Nabi Yahya bukan sekadar figur simbolik atau pendukung misi nabi lain, melainkan nabi dengan otoritas penuh untuk menegakkan kebenaran, menasihati yang zalim, dan membimbing masyarakat menuju perbaikan moral. Para ulama Muslim menjelaskan bahwa sifat Nabi Yahya yang selalu benar, amanah, dan bebas dari dosa menjadi contoh teladan yang harus diikuti umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, Nabi Yahya memiliki peran independen yang jelas, yang tidak bergantung pada figur lain untuk menegaskan eksistensinya. Bantahan para ilmuwan Muslim terhadap narasi Yahudi dan Kristen sangat jelas. Mereka menolak pandangan yang hanya melihat Nabi Yahya sebagai tokoh pembimbing ritual atau sebagai pendahulu figur lain. Ulama seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menegaskan bahwa narasi Al-Quran tidak menyamakan Nabi Yahya dengan tokoh lokal biasa, melainkan menempatkannya sebagai nabi yang memiliki misi dan tanggung jawab ilahi penuh. Bantahan ini juga menyoroti bahwa Nabi Yahya
memiliki keistimewaan moral dan spiritual yang tidak dimiliki nabi lain pada saat yang sama. Kesalehan beliau, kemampuan menegur kezaliman, serta keberanian berbicara pada penguasa zalim menjadi bukti bahwa beliau memiliki kedudukan yang unik dan mulia di mata Allah. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti kesalahan interpretasi yang muncul dari perspektif Kristen dengan menempatkan Nabi Yahya semata-mata sebagai pengantar bagi Yesus. Tradisi tersebut mengaburkan fakta bahwa Nabi Yahya memiliki misi kenabian penuh yang independen. Ulama menegaskan bahwa Nabi Yahya memiliki otoritas wahyu sendiri, tidak tergantung pada figur Mesias, dan memiliki peran aktif dalam membimbing umat manusia secara langsung. Pandangan ini menegaskan bahwa menghargai Nabi Yahya bukan hanya sebatas menghormati figur yang disebut dalam sejarah, tetapi juga memahami kedalaman moral, spiritual, dan kenabiannya sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah. Selain itu, para ulama menekankan bahwa menolak kesucian dan ketakwaan Nabi Yahya adalah bentuk salah tafsir yang serius. Dalam perspektif Islam, Nabi Yahya memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Allah, sehingga segala tindakan dan perkataan beliau selalu diarahkan pada kebenaran dan keadilan. Bantahan ini menekankan bahwa pandangan Yahudi yang menekankan konteks sejarah semata atau pandangan Kristen yang menempatkan Nabi Yahya sebagai figur pendukung adalah tidak akurat. Islam menekankan bahwa setiap nabi memiliki kedudukan yang jelas dan misi yang tidak bisa direduksi. Nabi Yahya hadir bukan sekadar untuk mempersiapkan nabi lain, tetapi untuk menegakkan prinsip moral, spiritual, dan sosial yang harus diikuti seluruh umat manusia. Pandangan para ilmuwan Muslim juga membahas aspek keberanian Nabi Yahya dalam menegur penguasa zalim. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Yahya berani menegur Raja Herodes atas perbuatannya yang salah. Dalam konteks ini, Islam menekankan bahwa keberanian beliau bukan sekadar aksi simbolik, tetapi bagian dari tanggung jawab kenabian yang menegaskan ketaatan mutlak pada Allah. Hal ini bertentangan dengan beberapa narasi Kristen yang menekankan keberadaan beliau hanya dalam kaitannya dengan Yesus. Dengan demikian, ulama Muslim menegaskan bahwa Nabi Yahya adalah sosok yang penuh integritas, berani menegakkan kebenaran, dan memiliki misi independen yang wajib dihormati dan diteladani. Pandangan ini juga menyoroti bahwa menghormati Nabi Yahya berarti mengakui kesucian, ketakwaan, dan otoritas kenabian beliau. Reduksi peran Nabi Yahya menjadi tokoh simbolik atau pendukung adalah salah tafsir serius yang harus dikoreksi dengan dalil Al-Quran dan hadis. Ulama menegaskan bahwa Nabi Yahya adalah nabi yang suci, memiliki hikmah sejak kecil, dan berperan aktif dalam menegakkan moralitas dan kebenaran. Setiap narasi yang mengurangi status kenabian beliau tidak bisa diterima karena bertentangan dengan prinsip keadilan Allah dalam menempatkan nabi-nabinya sesuai hak dan kedudukan yang tepat. Dalam kesimpulannya, perbedaan pandangan tentang Nabi Yahya antara Yahudi, Kristen, dan Islam menunjukkan bagaimana interpretasi sejarah dan teks keagamaan dapat menimbulkan persepsi yang berbeda. Tradisi Yahudi cenderung menekankan konteks ritual dan keturunan. Kristen lebih mengaitkan beliau dengan figur Yesus, sementara Islam menegaskan kesucian, misi penuh, dan otoritas spiritual Nabi Yahya. Para ilmuwan Muslim membantah narasi yang meremehkan kedudukan beliau dan menegaskan bahwa Nabi Yahya adalah nabi yang memiliki peran independen, moralitas yang tinggi, dan ketakwaan yang patut diteladani. Pemahaman yang benar tentang Nabi Yahya harus selalu merujuk pada wahyu ilahi dan pandangan para ulama yang menekankan integritas dan kesucian setiap nabi dalam sejarah. Dengan demikian, Nabi Yahya tetap menjadi sosok penting yang mengajarkan manusia tentang ketaatan, keberanian menegakkan kebenaran, dan keteladanan spiritual yang abadi. Sejarah Nabi Yahya sering menjadi perdebatan ketika dilihat dari perspektif berbagai tradisi keagamaan. Dalam kerangka Yahudi,
narasi yang muncul lebih banyak menekankan hubungan beliau dengan garis keturunan imam dan tradisi ritual penyucian. Pandangan ini cenderung menempatkan Nabi Yahya sebagai sosok yang muncul untuk menegaskan ketaatan pada hukum-hukum Taurat, tetapi tidak menyoroti dimensi kenabian yang universal. Bagi banyak teks Yahudi, Nabi Yahya dianggap sebagai pembimbing moral bagi komunitas tertentu, tetapi perannya terbatas pada konteks sosial dan keagamaan bangsa Israel. Pandangan ini membuat Nabi Yahya seakan menjadi tokoh yang penting dalam sejarah lokal, tetapi kurang mendapat pengakuan sebagai figur yang membawa wahyu dari Tuhan secara luas. Penekanan pada ritual dan garis keturunan menyebabkan figur beliau terlihat lebih sebagai pemimpin religius atau imam yang saleh, bukan sebagai nabi yang memiliki misi spiritual menyeluruh. Dalam tradisi Kristen, Nabi Yahya dikenal sebagai Yohanes Pembaptis dan sering diposisikan sebagai pendahulu bagi Yesus. Injil menggambarkan beliau hidup secara asketik di padang gurun, menegur penguasa yang menyeleweng dari jalan Allah dan membaptis orang sebagai simbol pertobatan. Namun, fokus utama tradisi Kristen pada hubungan beliau dengan Yesus seringkali mengaburkan fakta bahwa Nabi Yahya memiliki misi kenabian yang independen. Dalam beberapa interpretasi, peran beliau tampak seperti persiapan bagi misi Mesias, sehingga derajat kenabian Nabi Yahya sendiri tampak tersingkir. Pandangan ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, seakan Nabi Yahya eksistensinya hanya relevan karena hubungannya dengan figur yang lebih dikenal, yaitu Yesus. Dalam perspektif Islam, Nabi Yahya dihormati sebagai salah satu nabi yang memiliki integritas moral luar biasa. Al-Quran menekankan bahwa beliau dianugerahi hikmah sejak kecil, hidup dalam kesucian, dan senantiasa taat kepada Allah. Islam menegaskan bahwa Nabi Yahya memiliki otoritas kenabian sendiri, bukan hanya figur pengantar bagi nabi lain. Beliau diberi misi untuk menegakkan kebenaran, menasihati yang zalim, dan membimbing umat manusia menuju jalan yang lurus. Para ulama menekankan bahwa sifat beliau yang bebas dari dosa, memiliki hikmah, serta kemampuan menegur kezaliman adalah bukti bahwa beliau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan harus dihormati sebagai contoh moral dan spiritual. Nabi Yahya dalam Islam bukan sekadar tokoh sejarah atau simbol, tetapi nabi yang nyata, dengan peran aktif dalam menegakkan prinsip ilahi. Para ilmuwan Muslim secara tegas membantah narasi yang mengurangi status kenabian Nabi Yahya. Mereka menolak pandangan Yahudi yang menekankan konteks sejarah dan ritual semata, karena hal ini mengabaikan dimensi spiritual dan kenabian beliau. Ulama juga menentang pandangan Kristen yang menempatkan Nabi Yahya hanya sebagai pengantar bagi Yesus, karena hal ini mengurangi peran beliau sebagai nabi dengan misi mandiri. Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menegaskan bahwa Nabi Yahya memiliki otoritas moral dan kenabian yang lengkap, yang tercermin dari keberanian beliau menegur penguasa zalim, ketakwaan yang sempurna, dan kepatuhan penuh kepada Allah. Mereka menunjukkan bahwa Nabi Yahya bukan sekadar pendahulu atau simbol, tetapi figur yang memiliki misi nyata untuk menegakkan kebenaran dan membimbing manusia dalam kehidupan spiritual dan sosial. Selain itu, para ilmuwan Muslim menyoroti bahwa menyederhanakan Nabi Yahya hanya sebagai tokoh pendukung atau ritual adalah salah tafsir yang serius. Dalam pandangan Islam, setiap nabi memiliki misi yang jelas dan independen, dan kesalahan menilai peran Nabi Yahya dapat menyesatkan umat dalam memahami sejarah kenabian. Nabi Yahya hadir untuk menegakkan keadilan, membimbing moral umat manusia, dan menjadi contoh ketaatan yang sempurna, bukan hanya sebagai tokoh lokal atau pengantar nabi lain. Bantahan ini menegaskan bahwa Al-Quran secara tegas menempatkan Nabi Yahya pada posisi yang mulia dan istimewa, serta menuntut penghormatan dari umat manusia terhadap kesucian dan kenabiannya.
Pandangan ini juga memperjelas bahwa keistimewaan Nabi Yahya tidak bergantung pada figur lain. Dalam Islam, beliau memiliki kedudukan yang mandiri sebagai nabi, dengan kemampuan menegur kesalahan, membimbing masyarakat, dan menegakkan moral. Pandangan Yahudi yang menekankan keterkaitan dengan garis keturunan imam atau fokus ritual, dan pandangan Kristen yang menekankan hubungan dengan Yesus, keduanya dianggap kurang tepat oleh ulama Muslim. Islam menegaskan bahwa Nabi Yahya adalah contoh ideal bagi manusia dalam kesucian, ketakwaan, dan keberanian moral. Setiap narasi yang menurunkan status beliau harus dibantah dengan dalil yang jelas, karena bertentangan dengan prinsip kenabian dan wahyu yang Allah turunkan. Para ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa memahami Nabi Yahya secara benar sangat penting untuk menjaga akidah dan pengetahuan umat. Nabi Yahya dalam Islam adalah sosok yang menyempurnakan nilai moral dan spiritual dengan peran aktif menegur ketidakadilan dan menuntun manusia menuju perbaikan. Narasi yang menempatkan beliau sebagai figur sekadar simbolik atau pendukung adalah bentuk penyimpangan tafsir yang harus dikoreksi. Ulama menegaskan bahwa menghormati Nabi Yahya berarti memahami kedalaman misi kenabian beliau, menghargai kesucian, dan meneladani ketakwaan yang tinggi. Nabi Yahya bukan hanya tokoh sejarah atau bagian dari cerita agama lain, tetapi nabi yang memiliki misi penuh dan teladan yang harus diikuti oleh semua umat manusia. Dalam kesimpulan, perbedaan pandangan tentang Nabi Yahya antara Yahudi, Kristen, dan Islam menyoroti bagaimana interpretasi sejarah dan teks keagamaan dapat membentuk persepsi berbeda. Tradisi Yahudi menekankan konteks sejarah dan ritual, Kristen lebih menekankan hubungan dengan Yesus, sedangkan Islam menegaskan kesucian, misi independen, dan teladan moral Nabi Yahya. Para ilmuwan Muslim dengan tegas membantah pandangan yang meremehkan kedudukan beliau dan menegaskan bahwa Nabi Yahya adalah sosok yang memiliki otoritas kenabian penuh, bebas dari dosa, dan menjadi contoh moral serta spiritual yang harus dihormati dan diikuti. Pandangan ini menegaskan pentingnya membaca sejarah kenabian dengan perspektif yang benar sesuai wahyu Allah, agar kesalahan tafsir tidak menyesatkan generasi umat manusia. Nabi Yahya tetap menjadi simbol kesucian, keberanian menegakkan kebenaran, dan teladan spiritual yang abadi bagi semua umat.